Semoga baik-baik saja. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi audit ya dengan menggunakan Atlas. Nah, sebelum kita membahas aplikasi audit ya dengan menggunakan Atlas, mungkin ada baiknya kita flashback ke belakang tentang tujuan audit, tipe-tipe auditor, dan prosedur audit untuk mengingat kembali ya. Baik, tipe-tipe auditor ya. Yang pertama itu adalah independent auditor ya, yaitu praktisi perseorangan atau bersama membentuk suatu usaha jasa pengauditan yang bersikap independen. Nah, itu sering buka kantor KAP ya, kantor akuntan publik. Terus internal auditor. Nah, auditor internal itu seorang profesional yang bekerja pada perusahaan dalam membantu manajemen ya untuk bertanggungjawaban yang efektif. Terus government auditor, yaitu auditor pemerintah, bekerja untuk kepentingan dana atau keuangan pemerintah. Nah, tujuan audit ya, tujuan audit kita juga harus tahu apa sih tujuan audit. Nah, ketika kita mengaudit kita harus tahu apa tujuan audit. Tujuan audit secara umum itu memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material sesuai dengan PAWU atau penerimaan akuntansi berlaku umum ya. Terus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau SAK diterapkan secara konsisten, dapat diperbandingkan ya. Nah, tujuan audit secara khusus apa? Yaitu berasal dari asersi-asersi yang dimuat manajemen dalam laporan keuangan. Nah, di audit itu data akuntansi dan semua informasi penguat dalam bentuk kopi maupun hard copy. Yaitu buku jurnal, buku besar, dan buku pembantu, ya, buku pedoman akuntansi, terus memorandum dan catatan tidak resmi dan lain. Nah, itu adalah bukti dari audit. Terus informasi penguatnya dokumen, cek, faktur, notulen rapat, surat kontak, informasi pernyataan tulis dari pihak yang mengetahui, informasi dari hasil wawancara, informasi lainnya itu adalah informasi penguat. Nah, prosedur audit ya, yaitu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau metode teknik yang digunakan untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit, yaitu pertama prosedur analitis ya, mengantisipasi ya, terus konfirmasi, pengajuan pertanyaan, querying ya, terus menghitung, terus menelusuri, terus mencocokkan ya, coaching, terus mengamati, observasi ya, terus melakukan ulang, terus teknik audit berbantuan komputer. Nah, inilah yang akan kita coba bahas dengan teknik audit berbantuan komputer dengan menggunakan Atlas. Oke, prosedur audit apa itu ya? Analisis terdiri dari kegiatan mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan prosedur, mencakup perhitungan dan penggunaan rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan pertandingan. Menginspeksi ya, itu meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau pemeriksaan secara mendalam atas dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atau sumber-sumber berwujud ya, bukti itu coba untuk diteliti ya. Keuangan itu coba diteliti. Terus mengonfirmasi ya suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Misal contoh perusahaan membeli komputer ya, ada buktinya. Nah, ada notanya misalnya seperti itu. Nah, sang auditor akan pergi ke perusahaan tempat ke penjual komputer tersebut ya, bertanya berapa dia jual, berapa, apa aja yang dibeli, apa aja speknya. Itu namanya konfirmasi. Terus mengajukan pertanyaan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Jadi bisa bertanya ke klien ya atau ke perusahaan yang akan diaudit gitu. Terus menghitung ya, contoh perhitungan fisik antara barang berwujud seperti kas, sediaan dokumen dengan nomor urut data misalnya, atau barang persediaan dengan metode FIFO atau LIFO, dicek apakah sama barang di gudang dengan bukti tertulisnya seperti itu. Terus menelusuri ya, tracing ya,
memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi terjadi, menentukan bahwa informasi telah dicatat, nah arah pengujian dari dokumen dan pencatatan transaksi. Terus mencocokkan apakah benar, seperti itu, apakah sesuai antara bukti ya dan bukti yang ditulis dan bukti yang di lapangan apakah sama. Terus mengamati, observing, seperti itu, lakukan ulang, coba ulang lagi ya, mengerjakan ulang perhitungan atau rekonsiliasi yang dilakukan klien. Nah, ini adalah teknik audit berbantuan komputer ya, menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan berbagai prosedur audit seperti perhitungan dan perbandingan dalam prosedur analisis ya, melakukan sampel, pemilihan piutang dagang untuk informasi, membandingkan elemen-elemen data dalam file ya yang berbeda untuk pemeriksaan dan lain. Nah, ini adalah sedikit penjelasan singkat ya tentang audit ya sebelum kita akan masuk ke aplikasi audit Atlas. Nah, itu baik. Oke, nanti aplikasi auditnya, terus contoh soalnya ya, terus buku panduannya itu akan saya berikan di link YouTube-nya ya. Jadi teman-teman bisa download ya aplikasinya, terus bisa juga download panduannya, contoh soalnya, jadi teman-teman bisa belajar langsung ya seperti itu. Oke, ini adalah aplikasi Atlas ya teman-teman, aplikasi Atlas yang sering digunakan auditor dalam audit ya. Seperti ini tampilannya. Nah, ada risk assessment ya, ada risk response, ada complainting dan reporting, ada general. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah prosedurnya ya teman-teman, dari analisis penerimaan dan kelanjutan hubungan dengan klien seperti ini sampai risk assessment, terus risk response ya, dari risiko salah saji material, komunikasi data ya, material analisis awal ya, prosedur analisis awal. Nah, ini bisa kita klik, ini bisa kita klik, terus bisa kita isi ya. Nah, ini bisa kita isi seperti ini, berapa, nama akunnya apa, saldo intinya apa gitu ya. Seperti ini teman-teman. Ini sebelumnya diisi dulu ya teman-teman, yang diisi dulu seperti ini. Nah, kalau semua sudah komplit ya, maka ini akan 100%, maka berarti auditnya sudah selesai. Seperti itu. Nah, saya coba kerjakan, itu baru 6% ya, baru sudah perikatan itu berkomplit ya, terus review pengungkapan laporan keuangan juga berkomplit. Nah, teman-teman bisa isi, jadi ini harus komplit semua teman-teman ya. Nah, ini diisi ya, ini diisi misalnya yang audit kantor apa, KAP Agus Arif Triyono misalnya kan, atau KAP apa, ini diisi siapa nama kliennya, di mana alamat kliennya, seperti itu ya. Terus NPWP-nya berapa, sektor usaha kliennya apa gitu. Nah, ini bisa diisi oleh teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah sekilas tentang aplikasi Atlas ya. Nah, saya juga melampirkan soalnya. Ini adalah soal Atlas. Jadi teman-teman nanti sambil mendengar video ini, teman-teman bisa belajar ya, langsung. Ada soalnya, ada aplikasinya. Nah, seperti ini. Kan? Nah, teman-teman bisa isi ya, bisa isi misalnya ini ya, informasi umum ya, KAP-nya apa, nama akuntannya siapa ya, nama kliennya siapa, ini diisi dalam aplikasi Atlas ini yang di ya. Nah, ini yang diisi ini, tendensinya gimana, ini adalah anggota-anggotanya ya, ini personil KAP-nya seperti itu, data input laporan keuangannya. Teman-teman bisa isi. Saya juga lampirkan modul ya, modul penggunaan aplikasi Atlas ini ya teman-teman. Jadi tidak khawatir, ada modulnya. Ini adalah buku panduan ya, Atlas Audit Tool and Linked Safe System. Nah, ini adalah modulnya. Ini adalah oke.
Nah, ini adalah aplikasi audit berbasis Excel Atlas ya. Nah, ini Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, ini adalah Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, koordinatornya. Seperti ini. Nah, ini adalah petunjuk umum spesifikasi perangkat lunak dan kertas. Nah, seperti ini. Jadi, Atlas merupakan aplikasi standalone dan digunakan hanya untuk satu perikatan ya, serta satu auditor. Nah, ini ada tips manajemen penggunaan Atlas. Nah, seperti itu. Nah, keterangan tanda di samping atau pada kotak. Jadi, dalam pengisian aplikasi Atlas ini ada bintang 1, ini terisi secara otomatis nih keterangannya. Bintang 2 diisi dengan menggunakan pilihan drop down ya. Terus diisi secara warna kotak kuning diisi secara manual ya, putih diisi secara otomatis ya, otomatis. Hijau diisi dengan menggunakan pilihan drop down ya. Oke, teman-teman, untuk lebih paham kita bisa baca buku panduannya sambil belajar soal yang saya berikan. Oke, nah ini harus komplit. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, aplikasi ini seperti ini. Nah, ini harus komplit teman-teman, seperti ini hasil selesai. Kalau sudah jalan seperti itu ya. Jadi isi dulu. Nah, ini lengkap ya teman-teman buku panduannya. Jadi teman-teman mahasiswa ataupun yang ingin memahami tentang audit dengan menggunakan Atlas bisa langsung berlatih ya dengan buku panduan tersebut dengan aplikasinya. Mungkin ini sedikit ya sekilas tentang aplikasi Atlas, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelas lagi ya teman-teman, maaf, untuk lebih jelas lagi ingin belajar tentang aplikasi Atlas ini, teman-teman bisa bergabung di akuntansi Politeknik Jambi. Nah, kita akan diajari tentang penggunaan aplikasi Atlas ini. Oke ya. Terima kasih, selamat siang.